Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Trisno di Pekalongan. Mas Trisno menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu sekitar awal tahun 2000-an. Jadi di tahun 2000-an tersebut, di awal-awal gitu ya, ini di kampungnya Mas Trisno pernah terjadi sesuatu yang ya boleh dibilang rawan di kampungnya. Banyak kejadian ternak hilang, terus selain ternak hilang juga beberapa rumah itu juga sempat diotak-atik gitu ya. Pintu bagian belakang itu sempat didongkel-dongkel. Jadi ya boleh dibilang lagi musim maling lah pada waktu itu. Dan tentu saja hal itu kan bikin resah warga ya. Warga itu jadi ya kalau malam itu takut, terus ya pokoknya bikin resah lah, ngeri. Ya itu tadi yang terutama ternak ya. Ternak itu kan biasanya ya naruhnya di bagian belakang rumah di luar sana. Baik ayam, kambing, apa gitu yang lain. Itu beberapa yang paling sering kehilangan itu ternak. Nah dari situ akhirnya warga pun coba nih berembuk, ayo Pak RT, kira-kira ini kita tuh mau gimana gitu ya. Ini kejadian udah lumayan cukup banyak, lebih dari 3 kali warga itu udah kemalingan. Dan beberapa rumah juga sepertinya pintunya itu udah mau dirusak ya. Ini kita ya jangan diem aja. Kalau diem aja nanti sama aja ngebiarin kan hal yang gak baik itu terjadi. Ya sudah, akhirnya apa? Ditentukanlah. Ya udah kita adain ronda aja kalau malam. Warga pun ya setuju gitu kan. Dibagi-bagi pokoknya setiap malam itu yang ronda sekian orang misalkan. Di beberapa titik nanti jalur rutenya itu ke sini. Kalau misal ada yang mencurigakan, orang yang nggak dikenal atau apa, samperin, tanyain, diawasin, kata Pak RT begitu. Ya sudah, siap Pak RT. Rapat itu pun membuahkan hasil. Nah, Mas Trisno pada saat itu nggak ikut rapat, dia tuh cuma ikut nongkrong-nongkrong begitu doang ya. Bapaknya itu yang ikut sebagai kepala keluarga. Ya udah sekalian dibagi-bagi. Yang pokoknya daerah sini, yang rumahnya di situ ya fokusnya di daerah sana ya. Nanti yang rumahnya di bagian tengah fokus di tengah, yang sisi ini fokusnya di situ. Kayak bener-bener diplot-plotin, dibagi-bagi. Ronda sendiri itu dimulai sekitar jam 10 malam. Nanti sampai pagi lah intinya begitu ya, sampai sekitar jam 4 atau setengah 5, di mana orang-orang itu warga juga udah mulai pada bangun, udah sholat subuh. Dan di dapur mungkin juga namanya di perkampungan itu kan bangunnya biasanya orangnya pagi-pagi ya, di dapur itu udah sibuk. Jadi udahlah sampai jam segitu aja. Ya warga pun setuju. Sampai berapa lama Pak RT? Ada yang nanya begitu. Ya kalau berapa lamanya ya enggak tahu. Selama kampung kita udah aman, ya mungkin kita bisa agak ngendorin dikit masalah ronda ini. Tapi kalau misal kondisinya seperti ini, ya udah jalan terus. Nah, singkat cerita, malam itu juga diadakan ronda. Dan memang gak setiap hari jatah warga itu ya, diselang-seling lah. Nah, hari pertama bapaknya Mas Trisno itu dapat jatah jaga ronda. Dan akhirnya sudahlah ikut ronda lah waktu itu ya, bapaknya si Mas Trisno ikut ronda. Mas Trisno sendiri nggak ikut, dia itu jaga rumah, jaga ibunya, jaga adik-adiknya. Singkat cerita, malam itu ronda nggak terjadi apa-apa, nggak ada informasi atau laporan yang negatif ke Pak RT maupun warga yang lain. Akhirnya sudah kan selesai. Nah, nanti malam Bapak nggak ikut jadwalnya. Dan akhirnya apa? Sudah. Bapak malam kedua nggak ikut pun nggak ada kabar apa-apa waktu itu. Sampai akhirnya di malam ketiga itu Bapak dapat jatah lagi waktu itu. Mohon maaf salah. Berarti malam ketiga Bapak nggak dapat jatah. Jadi seminggu itu kayak 2 kali lah, 2-3 kali. Nah, malam ketiga Bapak nggak dapet. Jadi Mas Trisno pun ya di rumah, bapaknya pun di rumah. Nah, itu di malam ketiga tersebut ada kabar yang lumayan cukup ramai waktu itu. Jadi warga mergokin melihat
ada satu orang itu berjalan di kebonan. Jadi kayak cuman serepet gitu doang ya. Terus, siapa itu? Disenterin atau apa, didatengin sama warga. Warga mengaku melihat ada orang yang berjalan. Di belakangnya itu diikuti seekor anjing. Dan warga kan, itu pasti udah malingnya, itu pasti biasanya maling itu kalau kelayaban malam itu bawa anjing. Ya bukan berarti yang bawa anjing itu maling ya kalau malam-malam. Cuman itu mungkin kayak semacam sesuatu yang lumrah atau sering dijumpai warga-warga desa gitu. Kalau misal ada seorang pencuri atau apa, memang beberapa kali itu diikuti sama seekor anjing gitu. Nah, itu kebetulan yang dilihat sama warga itu seperti itu. Akhirnya kan warga rame tuh, yang tadinya ronda itu agak sedikit males-malesan gimana atau apa ya. Begitu ada kabar tersebut, acara ronda pun berubah jadi semangat gitu. Semangat plus ya takut juga katanya. Dan udah. Nah, di malam keempat jatahnya bapaknya Mas Trisno. Cuman sore harinya bapaknya itu mengeluh, badannya itu greges, tidak enak, dan ya sudah, berarti bapak itu harus ada yang jugulin, harus ada yang gantiin. Nah, yang gantiin itu ya siapa lagi? Mas Trisno, anak paling gede, ada kakaknya perempuan gitu, masa suruh ronda, nanti habis gitu. Nah, ini pakainya Mas Trisno yang ngegantiin ronda tersebut. Dan Mas Trisno pun, ya wis lah, aku gantiin bapak. Kumpullah, waktu itu belum jam 10, dari jam 9 Mas Trisno udah keluar dan ngumpul dengan warga yang lain. Campuran, nggak mesti bapak-bapak, pemudanya kayak gitu. Pokoknya satu rumah itu perwakilan satu lah intinya gitu ya. Dan ngumpul di situ, nanya kan, "Bapak kemana no?" "Bapak lagi sakit," kata si Mas Trisno. "Oh gitu kan, ya udah sini no, gabung." Nah, di situ kayak dibagi tugas sama ada salah satu orang yang di sana ya. Nanti kita tetap di pos itu sediain 2 atau 3 orang gitu kan. Nanti beberapa, ini 5 atau 6 orang, nanti kita keliling ya ke sana, intinya begitu. Regu pertama yang keliling si ini, regu kedua yang keliling ini, kayak gitu dibikin jadwal dulu. Sampai akhirnya udah tuh selesai sekitar jam 10, Mas Isno kan datang sekitar jam 9 ya, dan beberapa warga memang udah kumpul di sana. Jam 10 mereka itu mulai keliling. Informasi kemarin, kabar kemarin mengenai ada orang yang dengan seekor anjing yang ngikutin itu lumayan cukup bikin deg-degan warga. Artinya memang benar ada maling masuk ke kampung, dan biasanya mereka itu suka orangnya tuh nekatan gitu ya. Mereka itu pasti bawa senjata. Nah, ini warga pun ngeronda yang sebelumnya itu memang nggak bawa apa-apa, cuman ronda yang mentok-mentok bawa senter gitu ya sama cemilan. Ini tuh nggak, kali ini tuh warga itu pada bawa bambu semua, minimal gitu, minimal bambu. Ada juga yang bawa itu parang, itu pun ada. Dan dilakukanlah sweeping itu tadi, mulai muter-muter ke sana kemari, lewatin ganggang, mata pun ya jelalatan, barangkali melihat sesuatu yang aneh, barangkali yang kayak gimana. Satu putaran Mas Trisno itu ikut di pertama. Ya menyenangkan, menegangkan juga. Untuk pertama kalinya Mas Trisno itu orang rumahan. Jadi memang nggak kelayapan di kampung di situ ya. Nah, ini untuk pengalaman pertama kali, malam-malam di atas jam 10, dia itu merambah atau memasuki daerah-daerah yang menurut warga itu daerah yang angker ya, kebonan-kebonan seperti itu. Gang-gang kecil, di depannya kebun, memang ada rumahnya juga kosong. Itu tuh benar-benar menegangkan dan menyeramkan. Mas Trisno sendiri sebagai seorang yang itu pertama kali dan mungkin kategorinya boleh dibilang agak-agak sedikit penakut gitu ya. Dia pun ya jalannya itu mepet-mepet, nggak mau paling belakang. Perasaan itu tegang gitu ya. Perasaan itu aku kayak ngelihat setan itu banyak, cuman pas tak lihat ke situ kok hilang, nggak ada gitu ya. Dan akhirnya sudah keliling selesai, nggak ngelihat apapun. Dan akhirnya apa? Ganti kan, istirahat sejenak, nanti ganti kloter kedua nih yang diberangkatkan. Nah, begitu kloter kedua itu sekitar jam 11 lewat lah gitu ya. Ini Mas Trisno kan
tinggal giliran jaga di itu jaga di posko di sana. Nah ini beberapa ada yang ikut lagi di situ. Aku ikut aja. Seneng soalnya muter-muter begitu kan, daripada di posko jenuh. Dan Mas Trisno itu lebih memilih diam di pos aja. Aku diam di pos aja loh daripada ke sana. Soalnya rasanya serem, menyenangkan sih, tapi mengerikan kata Mas Trisno. Dan dia diam di situ. Ternyata diam di posko itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Dalam artian begini, tadi kan jalan-jalan serem ya. Kali ini di posko lebih serem lagi. Soalnya apa? Temannya Mas Trisno itu bapak-bapak dan mereka itu bapak-bapak yang cenderung pendiam, tidak banyak ngomong. Akhirnya kan jadi menyeramkan gitu. Aku di sini kayak ditemenin patung 2 begini. Ada empat orang waktu itu. Orangnya tuh jarang ngomong semuanya, nggak ngobrol satu, cuman dia begini. Ya ada ngobrol-ngobrol sedikit, cuman antar bapak-bapak. Mas Trisno sendiri mungkin dianggap bocil gitu, dianggap bocah kecil, dan akhirnya nggak diajakin ngobrol. Itu tuh rasanya tuh nggak enak banget gitu ya. Dan akhirnya mereka tuh ngomongin masalah wedang jahe begitulah di belakang. Dan tahu-tahu ketiga-tiganya 2 orangnya itu ngomong, "Nok, tak tinggal dulu ya Nok ya. Kamu ini sama Pak Sukri di sini berdua. Kita mau ngambil wedang jahe di rumahnya si Rojali misalkan begitu." Oh, nggih Pak. Akhirnya apa? 2 orang tuh pergi. Mas Trisno ditinggalin sama Pak Sukri, cuman berdua doang. Pak Sukri tuh diem juga orangnya. Akhirnya udah, dia Mas Trisno mau ngajakin ngomong apa, cuman nyamuknya banyak ya Pak ya. Iya, jawabnya tuh cuman begitu doang. Itu tuh nggak ngenakin banget. Mau ngomong apa ya? Pak, kalau malam begini ada setannya enggak Pak? Ya enggak tahu. Kata si Pak Sukri jawabnya begitu. Udah nanya random sih Mas Trisno. Pengen ngobrol, nggak cuman diem-dieman di posko gitu. Kayak orang pacaran tapi lagi marahan gitu ya. Asem diem aja begini. Aku ngajakin ngomong, jawabannya begitu. Sampai akhirnya apa? Si Pak Sukri tadi itu ngomong sama si Trisno, "Nok, bentar ya Nok ya, tak tinggal dulu ya Nok." Itu mau kemana Pak Sukri? Aku mau pipis, katanya begitu, mau buang air gitu. Ya nggak ada pilihan lain gitu. Oh ya udah Pak, silakan. Bener-bener Mas Trisno ditinggalin di posko tersebut. Orang-orang lagi pada ngider, yang ini ngambil jahe, yang satu itu ngambil buang air. Mas Trisno duduk di situ sendirian gitu. Bener-bener sumpah ini tuh makanya lebih menakutkan daripada ikut muter tadi. Ini gimana ya? Kalau misal ada apa-apa, akunya ditangkep, siapa yang nolongin? Kata Mas Trisno. Terus nanti kalau misal ada setan, gimana ya? Lah aku udah ada temannya di sini. Duduk sekitar 5 menit itu rasanya itu lama banget. Kok warga ndak pulang-pulang sih? Sialan kata si Mas Trisno. Tok gini mending aku balik aja. Cuman kalau aku balik nanti aku nggak bertanggung jawab gitu kan. Aku kan ya ini amanahnya Bapak, ngegantiin Bapak. Nanti kalau misal aku balik, wah nanti dibully gimana? Sudahlah aku diem aja di sini. Dan akhirnya apa? Karena ndak kuat, bener-bener ndak kuat, udah sekitar 15 menit. Orang-orang ini tuh nggak balik lagi, lama banget di situ. Sampai akhirnya apa? Mas Trisno itu menyadari satu hal, baru banget dari tadi itu nggak ada bau yang nggak enak, bau bangkai gitu, kayak bau makanan busuk. Yes, pokoknya bau bangkai itu campur aduk kayak bau tempat sampah kali ya. Yes, pokoknya bau yang nggak sedap lah. Kok ada bau begini ya, ini dari mana pikirnya si Mas Trisno. Dia pun diem aja, pikirannya itu mulai bermain-main gitu kan. Dari mana ya? Sampai akhirnya apa? Mas Trisno berani menengok ke belakang gitu, ke belakang posko. Di belakang posko ndak ada apa-apa. Sampai akhirnya apa? Mas Trisno tuh nyadar di sebelah kiri. Dari tadi tuh nengoknya ke kanan-kanan terus. Mas Trisno kan duduknya di posko tapi di pinggir sebelah kiri, di situ deket tiang. Di sininya tiang. Nah, ini Mas Trisno nengoknya ke kanan-kanan terus, area yang luas dari posko itu. Nggak ada apa-apa. Terus ini bau dari mana ya? Dan dia tuh mata kirinya itu mulai menyadari sesuatu. Seret,
kok ada kayak yang berdiri di sampingku ya, pikir dia gitu kan. Apa ya? Dan ini baunya bau banget. Apa sih ya itu ya? Yang bau berdiri di sampingku. Mas Wisnu pun akhirnya apa? Nengok, begitu nengok belum selesai. Itu Mas Wisnu udah ngelihat di sampingnya, di luar posko ya, di sebelahnya itu memang gak deket-deket banget, mungkin ada jarak setengah meter lah segitu. Ada satu sosok pocong yang lagi berdiri di situ. Tengok, kok begitu ya? Kok ada iketannya kayak pocong, kata si Mas Trisno. Nengok lagi begini. Iya bener ada iketanya. Nah itu Mas Trisno ngambil keputusan yang tepat. Lari kabur sekencang-kencangnya sampai rumah. Sampai rumah Mas Trisno itu nangis. Ya bapaknya khawatir, kaget kan, ibunya juga bangun semuanya. Kenapa no kamu no? Wah, aku ndak mau ronda lagi katanya. Aku ndak mau ronda lagi. Lu kenapa? Kenapa ndak mau ronda lagi? Ada apa no? Wah, aku tadi pak di posko itu ditinggalin sama orang-orang katanya. Wah, kamu tidur kali atau bukan? Enggak pak, aku nggak tidur, aku habis keliling. Kan katanya jatah gantian nungguin di posko kan ya, aku waktu itu nunggu di posko sama bapak-bapak sama Pak Sukri sama si ini yang lain pada keliling. Dah ini yang 2 orang ini sama ini ngambil wedang jahe, dan yang satunya si Pak Sukri bilangnya mau buang air, aku ditinggalin di situ di pos sendirian pak. Oh gitu kata si bapak. Ya wis lah, ya sudah enggak apa-apa, kamu pulang aja ke sini kata si bapak. Terus kenapa kamu lari-lari? Itu pak, aku ngelihat pak, ada pocong pak di posko itu kata si teh. Pocong beneran gitu, atau kamu dikerjain kali no? Jangan-jangan itu Pak Sukri dan kawan-kawan itu sengaja pergi dari tempat itu buat ngerjain kamu kali. Ya enggak tahu pak, kayaknya sih bukan kata Miso. Itu pocong asli, pocong beneran pak. Ada baunya juga kata Mas itu. Bau banget pak, bau bangkai, bau sesuatu yang busuk kata si itu ya, kata si Mas itu. Udah kok serem. Ya wis udah. Kamu cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, istirahat kata bapak. Akhirnya apa ya, memang Mas Wisnu juga waktu itu udah mulai cukup ngantuk ya. Cuci tangan lah, cuci muka, bersih-bersih. Mas Wisnu istirahat. Keesokan paginya bapak itu laporan ke Pak RT mengenai kejadian semalam yang menimpa Trisno. Ya sebagai laporan aja, waktu itu bukan ada maksud mau gimana-gimana. Ngomong Pak RT, nuwun sewu, saya itu mau laporan. Semalam kan jatah saya ronda, tapi karena memang saya itu lagi gak enak badan, akhirnya saya minta Trisno buat ngegantiin saya Pak RT. Oh ya udah apa-apa Pak gitu kan. Iya ya memang enggak apa-apa, cuman ada sesuatu yang terjadi sama Trisno pak katanya. Apa pak? Ditanya kan. Nah itu pak, semalam Trisno itu ditinggalin sama, ya kan sip-sipan ya pak ya, maksudnya ada yang di pos atau apa. Nah Trisno itu ditinggalin di sana. Loh terakhir jaga sama siapa? Lah itu nggak usah sebutin apa, saya nggak usah nyebutin nama atau bagaimana. Bapak nanti cek sendiri aja, tapi ya nggak usah ditegur langsung kata si itu ya. Dan akhirnya apa? Oh ya nggak apa-apa. Nggak boleh kayak gitu, harusnya ada yang nemenin di pos. Apalagi Trisno masih kecil. Kalau ditinggalin begitu ya nanti ketakutan. Nah itu dia pak katanya gitu kan. Nah itu dia apa? Ndak. Tadinya mau cerita, bapak pun menunda gara-gara sudahlah, nanti Trisno malu gitu ya ada kejadian seperti ini, dan nanti takutnya warga itu pada takut buat ngeronda. Kalau misal isu maling aja begitu udah bikin serem, ditambah lagi nanti ada isu pocong, lah bis susah. Enggak jadi diomongin. Akhirnya sudah, pokoknya Mas Trisno pun pulang. Pak RT kan menjalankan tugasnya itu tadi, sosialisasi lagi lah masalah itu. Ini semalam ada si Trisno ditinggalin dan sebagainya. Beberapa nama yang di satu kelompok sama Mas Trisno waktu itu ya dikumpulin lah, dipanggil sama Pak RT di area tersebut, dan beberapa dari mereka tuh ngumpul yang nggak jauh dari rumahnya Mas Trisno tadi. Pak RT pun ngomong, Pak nuwun sewu, ini semalam anaknya Pak Dakir, Trisno itu kan ngegantiin bapaknya. Oh iya Pak, lah itu semalam katanya lagi di posko, tapi kok
ditinggalin sama ndak tahu saya siapa, nggak nyebutin gitu ya. Itu ditinggalin. Nah, akhirnya apa? Ceritalah si Pak Sukri. Pak, gimana nggak ditinggalin? Katanya begitu. Loh, gimana nggak ditinggalin gimana? Di situ Pak, di posko. Itu baunya nggak bener, kata si Pak Sukri tadi. Bau nggak bener gimana, Pak Sukri? Baunya itu bau bangkai, Pak. Tadi itu ndak ada, cuman sekarang ndak tahu. Itu tuh bau bangkai, kata si Pak Sukri. Hah? Bau bangkai? Iya, makanya. Ini baunya itu dari mana gitu ya, nyamping tak cariin ke samping, ndak ada tumpukan sampah, ndak ada apapun. Cuman berang-berang kok ada bau begini ya gitu ya. Perasaan saya ndak enak, Pak. Termasuk yang ngambil wedang jahe semalam itu juga sama, nyium bau ndak enak, nyium bau ndak sedap di posko tersebut. Dan ya sudahlah, mau bilang sama nah lah sudahlah, ndak apa-apa, Trisno tak tinggal aja, rumahnya juga dekat sama pos ronda. Akhirnya udah, berarti sampean semalam udah buang air? Ya enggak, saya itu nggak tahan sama baunya, kata. Sampean ngambil jahe itu, wah sama aja saya. Bukannya saya pulang, dah Pak RT, saya itu masih gabung sama tim yang lain, katanya begitu. Oh, terus baunya bau apa ya? Yaudah yuk kita tengok ke sana, kita tengok cari ke situ. Akhirnya apa, dicariin di posko tersebut, itu ndak ada apapun, bener-bener kosong gitu ya. Nggak ada sesuatu yang mencurigakan, yang menimbulkan bau lah, itu ndak ada sama sekali. Udah Pak RT bubar, warga pun bubar, baliklah ke Mas Trisno. Dan Pak RT sore harinya itu ngedatengin rumah bapaknya Pak Trisno, cerita, saya sudah ngomong sama warga yang bersangkutan, yang ninggalin Trisno tadi. Tapi saya juga nggak tahu yang ninggalin itu siapa, Pak Sukri atau si ini sama si ini sama si ini gitu ya. Awalnya saya nggak tahu, dan ya mereka itu cerita sendiri. Lah, kenapa mereka meninggalkan Trisno? Itu ada alasannya, Pak. Alasannya apa, Pak? Nun sewu. Di posko itu baunya ndak enak, baunya itu bangkai. Loh, Bapak kan omongan Trisno semalam ya. Oh ya bener, Trisno juga ngomong kayak gitu semalam, Pak RT. Katanya di sana itu bau bangkai. Tapi saya udah cari di posko tadi sama warga, nggak ada sesuatu yang menimbulkan bau bangkai. Itu kira-kira dari mana ya, Pak ya? Saya juga lagi bingung. Nah, Bapak kan awalnya memang nggak mau cerita masalah yang dialami oleh Trisno, tapi mau nggak mau karena sepertinya ini tuh berhubungan gitu ya. Oh, ini ada hubungannya nih. Akhirnya apa, Bapak pun cerita. Jadi begini Pak RT, semalam si Trisno itu juga nyium bau nggak enak. Dia kan ditinggalin di situ sendiri ya Pak RT ya. Dan akhirnya Trisno pun pulang, lari, dia itu ketakutan, histeris Pak, waktu tak pegangin itu sampai ya gemeteran gitu, kayak orang yang ketakutan banget. Duh, emang kenapa Pak, kok bisa sampai gemeteran seperti itu? Nah, itu dia, ini mau tak ceritain Pak. Tadinya nggak mau saya ceritain, cuman lah udah terlanjur begini ya Pak ya. Trisno itu waktu lagi nungguin itu udah nyium bau ndak enak. Nah, begitu Mas Trisno nengok Pak, itu di samping sebelah kiri itu ada pocong Pak, katanya begitu. Ada pocongnya Pak. Loh, masa ada pocongnya? Iya beneran. Trisno, Mas Trisno pun dipanggil. Pak, sini dulu sebentar, kata si bapak. Mas Trisno keluar, ada Pak RT itu kan. No, cerita semalam, kata si bapak. Cerita semalam yang apa Pak? Yang itu, yang kamu dikasih lihat pocong. Iya Pak RT. Semalam aku lagi duduk di situ, baunya ndak enak. Giliran nengok ke kiri, aku memang nggak ngelihat semuanya, cuman yang ngelihat kok ada iketannya seperti itu, sabuknya kok pakai kain putih, pikirnya Mas Trisno. Itu kan kayak pocong ya. Tak tengok lagi begini, bener itu pocong ya, begitu Pak RT. Oh jadi di situ ada pocongnya, Mas Trisno. Ada Pak semalam Pak. Oh iya ya. Dan akhirnya ini kan si bapaknya Mas Trisno pun diupdate cerita. Oh ya, jadi saya tuh udah ketemu sama Pak Sukri, sama ini sama si ini. Mereka pun alasan kenapa ninggalin Trisno itu karena mereka itu nyium bau busuk itu.
Mungkin sebelum Trisno mereka itu udah nyium gitu ya. Mereka tuh nyium bau busuk itu, makanya nggak tahan di sana. Mau bilang sama Trisno ya nggak enak gitu. Jadi istilah biarin aja. Trisno juga kalau ada apa-apa pulangnya deket rumahnya gitu kan, nggak terlalu jauh. Oh begitu Pak. Jadi berarti mereka itu pergi karena memang ada alasannya ya Pak ya. Mereka itu takut, mereka nyium bau seperti itu, dan mungkin firasat mereka juga udah bermain. Oh, jangan-jangan ada sesuatu yang mau keluar, dan akhirnya sudah masalahnya itu clear. Mas Wisno gimana, mau ronda lagi? Oh gimana ya, kata situ ya, bapak belum sehat no gitu kan. Sama ibu kan, no kamu mau ini lagi ndak Pak RT? Kalau misal saya libur boleh ndak sih Pak RT? Oh ya ndak Pak, boleh Pak, orang bapak namanya juga sakit ya, boleh-boleh aja. Kalau Mas Trisnonya memang nggak bisa, takut atau bagaimana juga ndak apa-apa, kata si Pak RT. Mas Trisno kan ya masih sekolah juga gitu kan. Tapi ya sudah, ternyata ya hari itu memang Mas Trisno dulu aku nggak mau ikut ronda lagi sampai udah selesai. Malam harinya itu jatah bapaknya. Mas Trisno bingung sampai akhirnya memutuskan, yaudah deh Pak, aku ikut ronda aja Pak, aku ikut ronda aja kan. Aku ikut ronda Pak. Loh kamu ndak apa-apa ikut ronda? Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Akhirnya ikut ronda lah malam itu. Dan sepanjang malam Mas Trisno pun akhirnya cerita, Pak Sukir, semalam sampai ninggalin aku, katanya begitu kan. Waktu malam itu gitu ya. Waktu malam itu sampai ninggalin aku. Ini nggak berurutan, bukan kemarin ya rondanya, tapi ya memang udah lewat beberapa hari. Sampai ninggalin aku Pak Sukir. Oh itu no, orang baunya nggak enak no. Nah Pak Sukir, iya itu bener. Sampai nyium baunya kan. Aku ngeliat wujudnya Pak Sukir. Wujudnya apa no? Wujudnya pocong Pak gitu. Nah begitu wujud pocong, itu semua yang ada di sana itu pada tegang, pada ketakutan. Ini gimana ya? Aduh serem ya. No, di mana pocongnya no? Itu berdirinya di situ. Itu berdirinya di situ, ditunjuk gitu kan. Deket banget berarti. Oh deket banget gitu ya. Ya udah yuk keliling, keliling semua aja yuk, katanya begitu. Jangan ada yang di posko. Akhirnya kok keliling semua. Waktu itu posko itu dibiarkan kosong. Dan ya sudah, akhirnya Mas Trisno pun kalau di posko itu rame-rame, kalau keliling semuanya. Dan ronda itu pun berjalan kurang lebih lumayan cukup lama, sekitar 3 minggu. Dan memang gak ada kejadian apapun setelah ada ronda, gak ada kejadian maling dan sebagainya. Ya itu aja satu cerita dari Mas Trisno. Satu cerita yang cukup ringan, semoga bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Ini narator udah mulai ngantuk, makanya dari tadi tuh merem begini. Nggak apa-apa, udah malam soalnya. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.